Ya, sebetulnya kalau kita melihat undang-undang pangan kita, konsep ketahanan pangan kita itu sudah betul. Kalau boleh dibilang, Ya, ya, kalau saya kasih nilai 100 itu nilainya. ya, Karena ya, dia sudah ya, berpikir sistem pangan, Pak Bambang ya, ya. ya, ya, Yang kadang-kadang salah itu kan implementasinya, Pak ya, Bambang. ya, Nah, kenapa saya bilang begitu? Karena undang-undang pangan yang kita buat yang terakhir tahun 2012 ya, Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 itu sudah menggunakan pendekatan sistem pangan. Bahkan FAO sendiri, Pak Bambang. FAO sendiri kalau kita melihat preambulnya FAO, itu preambul ke-1 itu adalah bukan meningkatkan produksi pangan, Pak Bambang. ya, Tapi kualitas hidup manusia terutama dari nutrisi. ya, Artinya pangan itu diproduksi harus sampai ke konsumsi. Jadi kan berarti kan dari hulu ke hilir, ya, from farm to table atau bahkan from farm to mouth lah gitu ya. Dan kemudian yang kedua adalah efisiensi. Itu sangat penting karena apa? Dan sekarang itu relevan sekali kan kita punya persoalan besar dengan food loss and waste. hmm, Kehilangan pangan karena teknologi yang tidak baik, karena perilaku penanganan yang tidak baik dan sebagainya sampai pemborosan makanan di tingkat individu. Nah, ini semuanya sudah tercantum di dalam undang-undang pangan kita maupun ya, program-program pemerintah. Tapi memang sebagian orang itu sering sekali mereduksi tadi, ya, sehingga namanya ketahanan pangan itu seolah-olah hanya produksi beras dan sebagainya. Ya, ya, itu eh, perlu sekali untuk diadvokasi lah yang seperti ya. itu ya. Makanya advokasi ketahanan pangan ini nggak boleh berhenti. Jadikan harimu Beyond dengan Brimo. Fitur lengkap untuk jalani hari. Ada top up pulsa atau paket data. Top up berisi mudah untuk pergi ke tempat kerja. Bayar praktis dengan Kris. Belanja online makin asik, tinggal klik. Mau transfer pun tak jadi masalah. What a Beyond Day. Brimo, mobile banking yang pas buatmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk ikut memberi makna 59 tahun Institut Pertanian Bogor. Menurut rencana wawancara ini akan kami bukukan. Saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang alumnus, tapi juga sekaligus pimpinan, yaitu Wakil Rektor Institut Pertanian Bogor, Profesor Dr. Insinyur Derajat Martianto, MSc. Apa kabar, Prof? Alhamdulillah Pak Bambang sehat-sehat. Pak Bambang sehat ya. Alhamdulillah juga. Prof, mungkin bisa diceritakan waktu kuliah di IPB, kemudian S1, S2, S3 di University of Philippines di Los Banos, kemudian berkarir di Alma Mater, pernah memangku beberapa jabatan, antara lain wakil dekan, kemudian jadi guru besar, dan saat ini menjadi wakil rektor bidang pendidikan dan kemahasiswaan. Monggo silakan, Prof. Ya, baik. Pak Bambang, ini saya cerita mulai dari awal masuk IPB. Nggih, nggih. Ya, jadi saya itu kan sebetulnya aslinya Jogja. Oh, nggih. Jogja, eh, tinggal di dekat Bakpia Patuk itulah. Nggih. Nah, saya punya hobi itu sejak kecil. Entah kenapa saya selalu suka, meskipun tinggalnya di tengah kota Jogja, tapi saya suka sekali kalau melihat kolam-kolam ikan, melihat sawah. Jadi saya itu kalau main bisa jalan kaki 10 kilometer, Ya, ya, mengikuti rel kereta dari Jogja sampai ke stasiun Paduan dan sebagainya. ya, Hanya sekedar duduk-duduk di pinggir sawah ya. ya.
Nah, sehingga itu sangat mempengaruhi ketika kemudian saya mau melanjutkan perguruan tinggi. Pada saat itu kan PP2 ya Pak Bambang ya. Ya, Kita ya, PP2, pada saat PP2 saya pilih IPB dan saya ditanya juga oleh orang tua saya. Karena setelah itu ya saya SMP, SMA kan di dekat UGM, mainnya kan di Bulak Sumur itu ya, main sepak ya, bola dan sebagainya. Jadi ditanya oleh orang tua, semua orang tuh datang ke Jogja mau kuliah di UGM. ya, Oh, ini yang tiap hari main di UGM, kuliahnya pengen ke IPB gitu ya. ya, Tapi itu saya mantep betul ke IPB waktu itu ya, karena saya pikir itulah yang sesuai dengan jiwa ya, saya ya. ya, Meskipun waktu mau masuk IPB waktu itu belum penjurusan, belum penjurusan. Nah, ketika kemudian Alhamdulillah tahun 83 diterima di IPB, 1 tahun pertama di TPB ya kita ya, lakukan perjuangan yang sangat berat. Semuanya saya kira waktu itu sangat berat ya. ya, Apa namanya, jalur yang harus kita tempuh di IPB ini 1 tahun pertama di TPB kan luar biasa itu. ya, Alhamdulillah kalau dari sisi apa nilai kebetulan ya waktu itu bisa SM itu udah alhamdulillah ya Pak Bambang ya, Persola. Nah, ya, pas penjurusan baru di situ saya berpikir lain gitu. ya, Oh, ternyata saya kayaknya nggak cocok ya di agronomi atau di perikanan. Saya justru jadi pilihan saya ada dua waktu itu ya, yang saya pikirkan, teknologi pangan atau gizi masyarakat. Teknologi pangan saya lihat, waduh luar biasa sekali persaingan di situ dan ya, yang saya pikirkan justru gizi masyarakat karena saya mendengar dan membaca persoalan-persoalan di sini masih sangat banyak ya, dan potensi untuk berkembang ke depannya sangat luas. Jadi saya ya, putuskan mantap lah, saya pilih ya, GMSK yang sangat jarang laki-lakinya waktu itu ya. ya. Karena dikiranya belajar di GMSK itu kan masak memasak, padahal tidak ada pelajaran masak memasak. Sehingga saya menjadi salah satu dari 3 orang yang dalam tanda kutip lah aneh gitu masuk ke Ya, GMSK. Tapi justru setelah saya belajar itu, saya merasakan bahwa pilihan saya itu setepat ketika saya memilih di IPB gitu ya. ya, Jadi mantap saya jalani dan alhamdulillah lulus 4 tahun lebih sedikit. Dan kemudian para pembimbing saya langsung menawarkan untuk terus menjadi dosen di IPB saja lah, magang dulu ya, gitu. Jadi sejak tahun 87, 88 itu ketika saya selesai, saya langsung magang di IPB. Eh, dan kemudian diangkat menjadi PNS tahun 88 karena waktu itu belum ada undang-undang guru dan dosen yang mengharuskan seorang dosen yang diangkat itu harus sekurang-kurangnya master ya Pak Bambang ya. ya, Nah, jadi S1 bisa. Nah, kemudian tahun 90 kuliah, mohon maaf, tahun 90 itu saya sebetulnya diterima di apa namanya, Queensland University untuk melanjutkan S2. Tapi pada saat yang sama, IPB ini mendapat bantuan dari Bank Dunia untuk program Nutrition and NCH ya, Nutrition and Community Health. Kedua, dulu yang pertama itu antara lain Pusbang Tepa itu ya, Prof. Winarno. Nah, yang kedua ini eh, salah satunya pengembangan jurusan GMSK. Nah, dan kemudian IPB juga harus mendirikan pusat studi kebijakan pangan dan gizi. Jadi karena saya diminta untuk menjadi sekretaris eksekutif tahun 90 itu, baru 2 tahun bekerja, saya tidak boleh itu kuliah kuliah ke Queensland. Jadi kuliahnya di IPB saja lah. Akhirnya saya ya, milih ke IPB, ya, S2-nya IPB lagi. ya, Selesai tahun 95, saya langsung berangkat ngambil S3 di apa namanya, eh, Los Baños. ya, Ini juga ada cerita sedikit di balik itu. Kebetulan istri saya juga dosen di IPB. ya, Nah, mendapatkan beasiswa, sehingga kami kalau cari beasiswa itu yang kalau bisa perguruan tinggi yang bisa kami dua-duanya. ya, Sebetulnya waktu itu tujuannya ke Iowa, ya, tetapi uangnya harus segera dipakai. Sedangkan di Iowa masih panjang gitu ya, ceritanya. Akhirnya yang sudah menerima duluan ya UP Los Baños. ya, Dan kami putuskan, udahlah kita berangkat dua-duanya. Kami mendapat beasiswa, saya dapat beasiswa dari
Bank Dunia lewat Kemdikbud, istri dari Bank Dunia lewat Community Health and Nutrition. Jadilah kami belajar dua-duanya di sana. Ya. Nah, belajar di Los Baños itu kebetulan memang waktu itu masih salah satu tujuan beberapa orang Indonesia dari cukup banyak perguruan tinggi di Indonesia, kemudian Thailand, Thailand pun banyak yang masih belajar di sana, Vietnam, beberapa dari Jepang dan sebagainya, tapi banyak juga dari Afrika. Memang ya biasalah ya. Kalau orang Jawa, Pak Bambang Bersolah Wang Sinawang lah ya. Iya, iya. Kadang-kadang ya ada pertanyaan-pertanyaan nakal juga. Ngapain belajar di Filipina, negaranya seperti itu kan begitu ya. Iya, iya, iya. Bahkan banyak orang yang kecewa begitu sampai sana, loh kok luar negeri kayak begini kan begitu. Iya, Tapi sesungguhnya setelah saya belajar di sana, iya, saya justru merasa beruntung Pak belajar di iya, Los Baños karena beberapa iya, hal ya. Pertama begini Pak Bambang, iya, saya melihat ya para senior yang pulang dari Amerika, terutama waktu itu Eropa, begitu pulang kok banyak menjadi penuntut umum ya. Penuntut iya, umum tuh begini, pulang-pulang alat ini nggak ada, kalau di sana apa-apa ada gitu kan. iya. Nah ini nggak ada, kesempatan nggak ada, dan anggaran penelitian nggak ada dan sebagainya. Saya hanya batin saja. Hmm, Kok pulang ini banyak belajar tinggi-tinggi, pulangnya hanya mengeluh kan gitu. iya, Saya belajar di Filipina, mereka dengan segala keterbatasan, iya, tapi saya apa namanya sungguh sungguh belajar banyak di sana. Pertama begini, itu negeri yang sebetulnya mirip Indonesia, tetapi Indonesia dianugerahi ketentraman yang lebih hebat. Pertama mereka kan karena sangat demokratis, sehingga tiap hari ada aja itu demo di mana-mana iya, ya, meskipun tidak pernah rusuh. Itu yang saya pelajari pertama. Mereka hanya menyampaikan aspirasi. Yang kedua, dalam 1 tahun itu sekurang-kurangnya 25 kali dihantam taifun. Bayangkan, Pak Bambang, saat ini diperbaiki, besok kena taifun lagi dan seterusnya, sehingga ya kayak apa ya, tidak henti-hentinya memperbaiki sesuatu yang kemudian akan rusak lagi. Tapi semangat untuk selalu bangkit itu yang menurut saya justru saya lihat dengan mata kepala sendiri, yang kemudian saya belajar banyak di situ. Oh, mereka itu nggak pernah menyerah. Mereka sudah tahu lah setiap tahun 25 kali paling nggak kena iya, typhoon. Tapi kan mereka terima itu sebagai suatu apa namanya ya keniscayaan lah, sesuatu yang memang Filipina nggak bisa dipindah di tempat lain kan ya, dilewati badai terus-menerus kadang-kadang dari mulainya. Tapi mereka bisa bangkit dari situ. Di situ saya lihat mereka, kenapa kok tiang listrik di Filipina ini kuno banget, kayu-kayu besar, tinggi gitu, kayak zaman kita tahun 70-an itu iya, Bapak-Bapak kan. iya, Ternyata ya saya baru tahu kalau yang beton-beton itu begitu kena taifun patah sudah nggak bisa dipakai apa-apa. Kalau kayu itu bisa diberdirikan lagi. Nah, banyak yang saya pelajari hal-hal kecil gitu ya. Termasuk yang dibilang mereka tuh presidennya waktu itu korup betul gitu. Tapi di level bawah itu hal yang kecil yang saya kira ini kalau saya mengidam-idamkan di Indonesia juga begitu. Misalnya iya. Pak Bambang pernah ke Filipina belum Pak Bambang? Pernah, Pernah ya? Pernah iya, naik jeep nih Pak? iya, J. iya, Kan kalau kita naik jeepney itu kan kita tinggal ngasih uang ongkos itu kita kasih sebelahnya aja kan. iya, 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 Sudah pasti nyampe ke sopir lah. iya, iya, Sopirnya juga nggak pernah nanya ke kita udah bayar belum gitu kan. iya, Ada kepercayaan yang sangat iya, tinggi sesama mereka. Itu yang sangat luar biasa sehingga tidak pernah ada kecurigaan ataupun niat dari penumpang itu untuk tidak bayar. iya, Itu kan masyarakat yang jujur ya. iya, Ngantri juga. Saya jam 10 malam pulang dari Manila mau ke Los Baños, ngantuk-ngantuk semua ya, ngantri semuanya, nggak ada yang berkeluh kesah. Jadi, iya, nah kemudian di laboratorium sendiri, alat-alat kita jauh lebih bagus ya. Tapi kadang-kadang yang mungkin karena kita dapat hibah, meskipun kadang-kadang itu loan dan iya, sebagainya, menjadi kurang kurang apa ya, kurang merawat ya. Amerika itu alat-alatnya kadang-kadang lebih tua, lebih itu, tapi tertulis betul di situ. iya, Ini kapan terakhir kali di Tera, kapan Jadi iya, saya justru merasa sangat-sangat beruntung untuk bisa belajar di sana karena
bagaimana keterbatasan itu tidak menghalangi kita untuk maju. Nah, itu poin penting saya belajar di sana. Kalau Ya, ilmu itu kan bisa dicari di mana-mana, Pak iya, Bambang ya, betul. yang Iya. terkait terkait dengan bidang keilmuan. Los Baños ini kan nama besar ya untuk Ya, bidang pertanian karena di situ ada kalau nggak salah International Rice Research Institute ya ya, yang sangat berwibawa bahkan kemarin menggelar di Indonesia apa swasembada pangan juga kita juga apa ya, ya, apa ya mengapresiasi lah itu ya, bisa dikaitkan dengan cerita itu Bro. ya. Nah, salah satu yang saya suka itu karena eh, Los Baños dengan IRI itu kan boleh dibilang satu kompleks ya. Iya. Meskipun agak jalan sedikit lah 5-10 menit kalau naik jeepney. Tanahnya di IRI itu kan tanahnya Los Baños yang saya tahu. Ya. Nah, meskipun cukup berbeda situasi di dalam Ya. kampus UPLB dengan Los Baños karena Los Baños itu kalau saya masuk Los Baños itu mirip masuk Amerika kecil kan gitu ya. Ya. Semuanya Ya. serba tertata karena itu antar bangsa. Nah, tentu tetapi saya sering di sana baik dalam rangka mencari literatur meskipun penelitian saya tidak di sana ya, tetapi mencari literatur sumbernya luar biasa sekali karena mungkin pembiayaan tidak menjadi masalah di situ. Kemudian termasuk juga fasilitas olahraga dan sebagainya. Kami orang-orang Indonesia dengan orang-orang Korea suka bermain Vietnam, bermain bulu tangkis atau sepak bola di sana. Jadi itu iri dengan kami boleh dibilang tidak terpisah. Nah, eh, ini sebagai suatu lembaga penelitian saya melihat luar biasa sekali iri itu ya. Eh, karena di sana banyak sekali orang berkolaborasi dari berbagai negara dan kemudian juga hasilnya pun kan dipublikasi secara internasional. Artinya semua publikasi-publikasi hasil penelitian mereka kan sudah teruji betul ya. Dan varietas-varietas yang dihasilkan pun juga banyak yang kita gunakan ya Pak Bambang. Ya. Beras IR dan sebagainya itu kan. Nah, jadi itu juga suatu apa namanya pembelajaran yang sangat baik juga saya bisa berada di dalam lingkup suatu lembaga penelitian internasional. Nah, kredibilitasnya saya kira tidak bisa tidak bisa disangsikan kalau melihat bahwa eh, apa yang mereka lakukan itu kan tentu mengikuti standar-standar internasional yang berlaku. Eh, jadi peneliti-peneliti yang bisa melakukan penelitian di sana pun kan juga yang track record-nya sudah sangat sangat bisa di trace lah begitu ya. Jadi iri dengan Los Baños eh, bertetangga dekat dan kemudian itu juga menjadi salah satu yang membuat membuat saya merasa beruntung lagi bisa belajar di situ termasuk karena waktu itu perpustakaan itu masih semuanya bentuknya hard copy kan ya Ya. Pak Bambang ya. Ya. Beruntung sekali di situ literaturnya sungguh sangat luar biasa ketersediaannya dan bisa diakses oleh siapapun itu yang luar biasa juga. Baik, Prof. Sekarang kita melompat ke pernyataan Prof. Derajat yang terakhir itu yang saya sendiri juga kaget itu ada pernyataan itu bahwa 50% rakyat Indonesia mengalami kelaparan tersembunyi. Ya. Itu apa Prof? Nanti itu jadi begini, Iya, itu kan bahan orasi saya ya iya, sebetulnya Pak iya, Bambang. iya, Saya ingin mengangkat bahwa kan sekarang orang bicara di mana-mana krisis pangan, iya, terus kemudian kelaparan dan sebagainya. iya, Sesungguhnya kalau kita berbicara kelaparan itu kekurangan zat gizi makro, nggak makan nasi, nggak makan iya, itu kan, boleh dibilang kita tidak melihat itu lagi lah. iya, iya, Kalau studinya WFP itu menunjukkan bahwa hanya 1% dari orang Indonesia itu yang iya, sebetulnya
mungkin bermasalah dalam mengakses Ya. kebutuhan energi ya, artinya pangan pokok. Ya. Ya. Eh, nah, tetapi begini, itu cukup banyak wartawan Ya. yang hadir pada saat sebelum orasi maupun pada saat orasi. Sebetulnya tulisan itu kurang tepat ya, kurang Ya. tepat. Ya. Makanya saya beruntung di situ ada wartawan Kompas juga, Mas Arief itu yang kemudian Ya. menulis, ada 2 tulisan di Kompas ya, Ya. yang cukup ya menghibur buat saya lah. Dia Ya. menulisnya dengan tepat ya. Ya. Tapi kira-kira begini, kenapa kok Ya. dia menangkapnya seperti itu ya? Ya. Jadi saya sampaikan, kalau kita bicara pangan dalam artian makan untuk kenyang, Hmm. orang Indonesia itu memang sudah tidak ada masalah. Yang jadi masalah adalah kita masih kekurangan zat gizi mikro. Ada beberapa Hmm. zat gizi mikro, dan itu sebetulnya sangat berbahaya. Kenapa berbahaya? Karena zat-zat gizi mikro yang kita masih kurang itu, terutama satu zat besi, mengakibatkan anemia. Kemudian yang kedua zinc, itu meningkatkan, zinc itu kan peranannya untuk meningkatkan imunitas ya. Ya. Vitamin A itu juga Hmm. untuk meningkatkan imunitas, dan kemudian satu lagi yodium itu untuk imunitas, untuk kecerdasan. Nah, kalau ini diabaikan karena nggak kelihatan, karena orang tidak merasa lapar meskipun dia, karena dia sudah makan, dan sudah merasa kenyang seolah-olah sudah beres. Nah, ini akan sangat berbahaya, apalagi kalau kita berpikir generasi Indonesia Emas di tahun 2045. Jadi tolong jangan hanya melihat yang makro-makro saja, yang mikro ini harus dilihat. Nah, yang mikro ini, yang tadi saya sebutkan zat-zat gizi penting itu kan harusnya bisa kita dapat dari pangan hewani, Hmm. kacang-kacangan, dan sayuran serta buah. Makanan-makanan yang sebetulnya ada di Indonesia. Tapi menjadi bermasalah ketika kemudian kalau kita melihat aksesibilitas dalam konteks daya beli ya. Hmm. Ya, saya contohkan daging itu harganya bisa 10 kali lipat harga beras. Ya. Sayuran dan buah-buahan itu bisa 3-5 kali harga beras. Ada yang murah, ada yang sama dengan harga beras, tapi kebanyakan mahal. Sehingga 95% orang Indonesia itu kekurangan sayuran dan buah dalam konsumsinya. Itu hasil riset kesehatan dasar. Nah, belum lagi kacang-kacangan dengan kedelai yang harganya terus naik karena itu impor 70%-an. Kita tidak boleh menyepelekan ini, hidden hunger itu yang kita sebut. Ya. Nah, sekarang prevalensinya itu kalau kita ambil yang tertinggi itu adalah pada ibu hamil itu kira-kira 47-an% ya. Jadi memang hampir setengah, hampir Ya. satu dari Ya. 2 ibu hamil itu defisiensi itu. Padahal itu berbahaya sekali. Ya. Pertama untuk kualitas kelahirannya, kedua untuk bayinya, karena kan kalau ibunya anemi, anaknya anemi, dan pasti kecerdasannya, Ya. tumbuh kembangnya pasti akan terganggu. Ya. Nah, tetapi yang saya tekankan lagi adalah bahwa hasil penelitian WFP yang dilakukan 2 tahun lalu itu memang disebutkan kalau kalau hanya mengkonsumsi energi saja, artinya asalkan yang itu, orang Indonesia itu ya kurang dari 1% yang tidak mampu. Hmm. Tapi begitu kita bicara healthy diet, maka hampir 1 dari 2 orang Indonesia tidak mampu. Kalau 1 dari 2 orang Indonesia tidak mampu membeli healthy diet, ya artinya defisiensi zat gizi mikro sudah pasti hampir terjadi. Nah, jadi kemudian itulah yang diambil ya. Ya, ya, Jadi baik. jadi kira-kira seperti Nah, itulah nah, disimpulkannya oleh iya. wartawan. Ini menarik, Bro. Kaitannya dengan masalah stunting. Oh ya, Apakah ini yang berkaitan dengan sekarang Indonesia kan sangat menghadapi masalah stunting ini, semua ya. dikerahkan untuk mengatasi itu. Nah, sebenarnya seberapa besar ini bahayanya dan apa namanya, seberapa yang harus dilakukan untuk mengatasinya ini?
Ya, ya, stunting itu kan masalah gizi yang sebetulnya dari dulu sudah ada, Ya, tapi kita perhatiannya berbelok ke, jadi barangkali Pak Bambang kalau dulu punya putra dibawa ke posyandu kan hanya ditimbang ya, ya, hanya berat badan menurut umur. hmm, Nah kalau berat badan menurut umur itu kan fluktuatif. Hari ini nggak mau makan sakit itu pasti turun, ya, dibawa ke posyandu turun. Tapi kalau nanti sudah normal lagi, daya apa namanya makannya sudah normal lagi, langsung aja ya, bulan depan bisa naik. Kalau stunting ini yang kita terlambat untuk hmm, melakukan pengukuran di level komunitas. Itu justru sebetulnya indikator yang paling penting dari hmm, status gizi anak balita, terutama anak di bawah 2 tahun. Kenapa? Karena dimensi dari persoalan stunting ini jauh lebih luas daripada sekedar berat badan menurut ya, umur. Karena larinya ke kecerdasan, produktivitas kerja, dan sebagainya. Nah, kita termasuk salah satu negara yang prevalensi stuntingnya paling tinggi di dunia ya. Kalau ya, seingat saya ada 9 negara itu. Nah, meskipun kita sudah ada kemajuan ya, perbaikan. Dan sekarang uh, apa namanya, semua orang sudah berbicara stunting ya, bahkan pemerintah punya Perpres khusus untuk itu, dan BKKBN ditugasi untuk menanggulangi ini. Nah, stunting ini jauh lebih kompleks dari hanya sekedar berat badan menurut umur tadi, baik penyebab maupun dampaknya. Kalau penyebabnya itu dia beyond food ya, lebih dari sekedar ya, pangan. Karena stunting itu banyak terkait juga dengan eh, satu ya, kalau karakteristik ibunya yang hamil itu juga mempengaruhi. Ibu yang stunting, yang tinggi badannya kurang dari 150 cm, potensi untuk melahirkan anak stunting lebih tinggi. Jadi ini bisa jadi generasi yang ya, diturunkan. Meskipun studi menunjukkan bahwa tinggi badan bisa sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan. Nah, kondisi lingkungan yang paling penting untuk stunting itu adalah terutama eh, apa namanya, higiene dan sanitasi lingkungan dan makanan. Akses ke air bersih itu menjadi faktor penentu yang paling utama juga. Karena apa? Karena banyak penyakit di Indonesia ini, terutama pada ya rumah tangga berpendapatan rendah, itu kan foodborne disease ya. Makanan-makanan seolah-olah karena makanan, tapi dibawanya oleh foodborne dan waterborne disease. Jadi kalau lingkungannya tidak bersih dan sebagainya, tidak higienis makanannya, maka akan melahirkan penyakit-penyakit infeksi. Nah, disitulah kemudian status gizi menjadi terhambat. Nah, jadi ada persoalan pola asuh makanan, pola asuh kesehatan, dan kemudian infectious diseases berinteraksi secara bersama-sama. Nah, sehingga penanganan stunting itu memang membutuhkan pendekatan yang holistik. Ada yang sifatnya itu harus pendekatan dengan intervensi yang spesifik. Spesifik itu yang directly mengatasi ya, persoalan stunting itu, dan yang sensitif, yang indirect ya umumnya. Nah itu kerjasama lintas sektor itu menjadi satu yang sangat penting. Nah kita kadang-kadang salah juga, ya mungkin bukan salah ya, tidak tepat ya, mencoba mengatasi stunting itu dengan cara mengoreksi yang sudah stunting supaya hmm, tidak stunting dengan cara pemberian makanan ya, tambahan dan ya, ya, sebagainya. Bukan tidak perlu, itu tetap perlu karena anak stunting ya, kan pasti ya, gizinya tidak cukup. Tapi yang paling penting sekarang justru harus mencegah kejadian stunting baru. Nah, mencegah stunting baru itu kan harus kita mulai dari sejak awal ya. ya, Bagaimana remaja wanita itu status gizinya baik. ya, Ini kan tantangan besar karena body weight, body shape itu buat wanita kan penting ya. ya, Karena kadang-kadang mereka mengutamakan langsing atau bahkan kurus dan sebagainya, eh, bahkan ketika hamil, yang penting penampilan dan sebagainya itu bisa berbahaya. ya, ya, Apalagi kalau kemudian anemia. ya, Sehingga kita pendekatannya harus mulai dari apa namanya, yang harus kita jaga itu 1.000 hari pertama kehidupan. ya. 1.000 Baik, hari Bang. pertama Ya, kehidupan itu ya, sejak hamil ya, sampai 2 tahun ya. lahir. Tugas bakti civitasnya, laksanakan selalu. Tidak
sekarang yang lebih makro lagi, Bro. Jadi apakah kalau begitu konsep kita untuk apa ada ketahanan pangan, swasembada pangan, ketersediaan pangan itu perlu dikoreksi karena selama ini orang hanya berbicara soal beras lah, paling tambah makanan-makanan pokok yang lain, tidak pernah bicara soal Ya, sayuran ya. Mungkin ya, daging masih dibicarakan. Bagaimana, Bro? ya. Sebetulnya kalau kita melihat undang-undang pangan kita, konsep ketahanan pangan kita itu sudah betul. Kalau Eh, boleh dibilang, ya, ya, kalau saya kasih nilai 100 itu nilainya. ya, Karena ya, dia sudah ya, berpikir sistem pangan, Pak Bambang ya, ya. ya, ya, Yang kadang-kadang salah itu kan implementasinya, Pak ya, Bambang. ya, Nah, kenapa saya bilang begitu? Karena undang-undang pangan yang kita buat yang terakhir tahun 2012 ya, Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 itu sudah menggunakan pendekatan sistem pangan. Bahkan FAO sendiri, Pak Bambang, FAO sendiri kalau kita melihat preambulnya FAO, itu preambul ke-1 itu adalah bukan meningkatkan produksi pangan, Pak Bambang, ya, tapi kualitas hidup manusia terutama dari nutrisi. ya, Artinya pangan itu diproduksi harus sampai ke konsumsi. Jadi kan berarti kan dari hulu ke hilir, ya, from farm to table atau bahkan from farm to mouth lah gitu ya. Dan kemudian yang kedua adalah efisiensi. Itu sangat penting karena apa? Dan sekarang itu relevan sekali kan kita punya persoalan besar dengan food loss and waste. hmm, Kehilangan pangan karena teknologi yang tidak baik, karena perilaku penanganan yang tidak baik dan sebagainya sampai pemborosan makanan di tingkat individu. Nah, ini semuanya sudah tercantum di dalam undang-undang pangan kita maupun ya, program-program pemerintah. Tapi memang sebagian orang itu sering sekali mereduksi tadi, ya, sehingga namanya ketahanan pangan itu seolah-olah hanya produksi beras dan sebagainya. Ya, ya, itu eh, perlu sekali untuk diadvokasi lah yang seperti itu ya, ya. Makanya advokasi ketahanan pangan ini nggak boleh berhenti. Tapi ya, ketahanan pangan sendiri kalau Pak Bambang lihat di definisinya undang-undang pangan kita, itu kan terakhir di ujungnya itu kan untuk menunjang hidup aktif, sehat, dan produktif, yang itu status ya, gizi ya. ya, Jadi baik. kesehatan. Ya, dari Nah, konsep sudah benar nggak ada yang salah. benar ya. Sekarang mengenai IPB. Nah, IPB ini kan selain pertanian untuk pangan, sekarang kan juga mengembangkan pertanian untuk energi. Eh, ada juga yang untuk tanaman obat-obatan dan sebagainya. Nah, ini seberapa jauh konsentrasinya? Karena pangan tadi ternyata juga masih serius. Jadi makanya IPB mengembangkan konsep agromaritim ya, Ya, Pak Bambang. Eh, Pertama begini, bahwa sumber pangan kita itu kan sebetulnya tidak hanya di daratan, ya, tapi juga di lautan atau perairan. Dan itu harus dieksplorasi dengan bijak sebagai sumber pangan. Kemudian yang kedua, ya harus disadari bahwa ke depan energi yang selama ini kita ambil dari fosil itu akan habis dan harus beralih pada energi terbarukan. ya, Sumbernya kan banyak, mulai dari angin dan sebagainya, nuklir dan sebagainya. Tapi salah satu yang green barangkali adalah dari tanaman-tanaman yang selama ini juga menjadi pangan sebetulnya ya. Seperti yang tadi saya sampaikan, potensinya sangat besar, apalagi kalau kita bisa menekan semaksimal mungkin kehilangan pangan itu uh, tidak harus berkompetisi antara manusia hmm, dengan mobil, ya, dan salah satu kebutuhan lain lagi kan untuk pakan ya, ya, yang sama-sama sebetulnya jenisnya, ada jagung, ada sereal, kacang-kacangan dan sebagainya. Nah, itu tinggal persoalan bagaimana kita memanage kalau menurut saya. Tetapi ke depan dengan inovasi-inovasi untuk menekan food loss and waste, inovasi-inovasi untuk meningkatkan intensitas pertanaman, inovasi untuk meningkatkan produktivitas, saya yakin kita bisa menghandle itu semua. Ya, apa namanya, untuk
ke arah sana. Nah, sekarang energi. Kita di IPB punya pusat studi, eh, salah satunya adalah pengembangan bahan bakar dari sumber-sumber nabati. Kita punya konsentrasi ke sana, penelitian-penelitian kita juga cukup banyak ke sana, meskipun sebetulnya tidak tidak seintens untuk pangan. Nah, satu lagi yang kemudian kita juga punya pusat studi biofarmaka, Hmm. dan sekarang kita juga dalam arah menuju pendirian program studi dokter ya, Hmm. Fakultas Kedokteran. Barangkali mungkin itu juga jadi pertanyaan banyak orang ya Ya, Pak ya, Bambang ya. ya, ya, ya. Ya, saya perlu menjelaskan ini ya Pak Bambang, Oke, yang program oke. studi dokter, karena ini nanti larinya sambungannya ke banyak hal. Ya. Pertama begini, eh, IPB itu sebetulnya sudah cukup lama kan bergerak di bidang penelitian-penelitian apa namanya eh, biomedis ya. Biomedis kita sudah sangat lama. Pertama begini, terkait dengan Fakultas Kedokteran Hewan yang sekarang kita rubah menjadi Sekolah Kedokteran Hewan dan Bioscience, itu eh, bidang keilmuan yang dikembangkan di sana kan sebetulnya juga sangat erat kaitannya dengan bidang keilmuan untuk kedokteran manusia. Ya. Apalagi ke depan itu kita semakin menyadari bahwa kemungkinan pengembangan penyakit itu kan dari zoonosis ya. Nah, karena dari sanalah penyakit-penyakit itu seperti kemudian COVID dan sebagainya. Kemudian flu burung, flu babi, dan seterusnya ya. Umumnya terkait dengan binatang, dan kemudian yang kedua, ke depan semakin sejahtera orang, semakin juga dekat dengan pet. Jadi ini harus kita antisipasi. Nah, makanya di dunia kan berkembang suatu konsep yang kita sebut dengan One Health, di mana menyatukan konsep kesehatan itu dari hulunya zoonosis sampai ke kesehatan manusia, dan kita merasa sudah cukup kuat untuk itu. Makanya kedokteran yang akan kita kembangkan itu basisnya adalah kedokteran agromaritim, dalam artian masyarakat agromaritim kita juga sebetulnya punya kekhasan dalam hal penyakit yang kemudian itu belum terlalu Ya. mendapat perhatian dari bidang kedokteran yang lain. Yang kedua, agromaritim juga menyimpan begitu banyak potensi apa namanya obat-obatan herbal dan sebagainya, yang ke depan nampaknya mungkin akan menjadi bisnis yang penting juga untuk Indonesia kalau kita bisa mengembangkan itu, karena nyaris ya sebagian besar dari bahan obat-obatan kan kita import ya. Kalau kita bisa mengembangkan itu semua secara integrated, termasuk juga tadi energi yang terbarukan dan sebagainya, rasanya IPB itu Institut Pertanian Bogor, atau ya kalau ditranslate ke IPB University, justru semakin kokoh gitu ya. Bukan kita mau meninggalkan pangan, bukan mau meninggalkan pertanian ke kedokteran, karena kadang-kadang kritiknya ada ke sana juga ya Pak Bambang ya. Ya. Kita justru ingin memperkuat kekuatan-kekuatan yang sudah kita miliki, dan ingin berkontribusi lebih banyak untuk bukan hanya pertanian pangan, tapi juga energi dan kesehatan. Nah, sekarang kembali ke bidang Bapak, yaitu pendidikan dan kemahasiswaan. Dulu dua bidang yang dipisahkan, tapi sekarang disatukan. Ada yang menarik dari, saya sudah mewawancarai banyak alumni IPB, itu selain bidang-bidang perbankan misalnya yang menonjol, itu politik Pak ternyata. Jadi banyak lulusan IPB yang terjunnya malah di bidang Ya, politik. Nah ini ya. ada nggak hubungannya ketika apa pembinaan ketika di pendidikan dan di kemahasiswaan itu. Dan sekarang dikaitkan juga bahwa IPB kan merekrut yang terbaru itu memberi prioritas kepada ketua-ketua OSIS SMA kalau tidak salah. Ya. Ini apa yang mau dicapai, Pak? Baik, Pak Bambang, ini pertanyaan menarik ya Pak Bambang. Ya. Saya dan mungkin ya kita semua alumni IPB itu suka suka apa ya, batin aja ya.
Kadang-kadang kalau kita punya masalah, Indonesia punya masalah pangan itu, oh ini ada IPB, di mana nih IPB kan begitu ya. Ya. Seolah-olah kita yang di-blame. Kalau harga pangan naik, harga beras naik, kelangkaan dan sebagainya. Tapi nggak pernah ada yang nge-blame perguruan tinggi lain, itu kita Ya. belum bisa bikin mobil, belum bisa bikin handphone, belum bisa bikin, ya kan. Tapi justru kalau menurut saya itu, atau jalanan macet atau politik carut marut dan sebagainya, tidak ada yang pernah memblame perguruan tinggi yang punya jurusan-jurusan itu ya Pak Bambang ya. Ya. Tapi tapi menurut saya nggak apa-apa. Itu justru Ya. kita jadikan vitamin saja bagi kita untuk perkembangan. Nah, jadi begini Pak Bambang. Eh, oleh karena itu ya, karena IPB ini kan sebetulnya institusi pendidikan menghasilkan menghasilkan SDM yang berkualitas untuk bidang pertanian dalam arti luas. Di sisi lain kita suka di-blame kalau ada kebijakan-kebijakan yang salah dan sebagainya. Padahal soal pangan dan sebagainya tadi ya. Nah, oleh karena itu memang akhirnya ya kita mau tidak mau harus menghasilkan lulusan-lulusan yang nantinya juga terjun di bidang politik dalam arti yang luas begitu ya, Ya. supaya bisa mewarnai politik pangan. Pangan itu kan ada politiknya, Ya. pertanian ada politiknya, begitu dan sebagainya. Sehingga kalau mereka sebagian bisa bekerja di DPR, anggota DPR, policy maker dan sebagainya, ya, ya memang harus mewarnai kan begitu, Ya. supaya lebih tepat. Jadi eh, itu apa namanya, kalau menurut saya jadi tidak salah karena memang kalau kita berbicara pertanian konteks sistem pangan kan ada enabler-enabler yang memungkinkan agar sistem pangan itu berjalan. Salah satunya faktor politik ya, ada ekonomi, politik, Ya. demografi dan sebagainya. Kalau enabler itu tidak ikut kita mainkan, ya akhirnya yang politik pangannya dikerjakan oleh orang lain yang mungkin belum belum tentu pandangannya Ya. tepat kan gitu. Nah, oleh karena itu Pak Bambang, dalam beberapa tahun terakhir kita semua mahasiswa IPB sekarang itu waktu mau masuk kita lakukan tes ya, yang kita sebut dengan apa namanya, jadi ada tes untuk seluruh mahasiswa IPB untuk talent map, dalam bentuk talent mapping. Nah, dari talent mapping itu kemudian kita petakan. Memang ada sekitar 15% orang yang ingin lari ke aspek-aspek yang itu, yang 10, lebih dari 10% seingat saya. Yang ke politik dan sebagainya ya. Meskipun sebagian besar ingin menjadi entrepreneur ya. Eh, ada juga yang ingin menjadi peneliti dan sebagainya. Sehingga, dan ini rupanya sudah menjadi salah satu pilihan juga bagi anak-anak muda calon mahasiswa IPB itu. Nah, kemudian kan menjadi percuma kalau kita melakukan talent mapping, terus kemudian tidak kita isi dengan program ya Pak Ya. Bambang. Maka ya kenapa kita satukan pendidikan dan kemahasiswaan? Karena memang kurikulum kita itu dulu, saya tidak bilang salah ya, tapi mungkin terlalu memisahkan kegiatan akademik dan kemahasiswaan sehingga apa namanya tidak nyambung. Mahasiswa mau terlalu aktif di kemahasiswaan, eh, nanti nggak bisa ikut UTS, nggak bisa ikut UAS dan sebagainya. Kalau sekarang sudah kita gabung, Ya. ya sehingga kegiatan-kegiatan kemahasiswaan itu pun bisa diakui secara akademik. Nah, dengan demikian, setelah mereka masuk, kita tahu dari talent mapping kita buat talent pool. Talent pool untuk bidang agribisnis, talent pool termasuk kepemimpinan Pak Bambang. Nah, kita punya 2 asrama kepemimpinan. Asrama kepemimpinan putra dan putri itu adalah asrama setelah TPB atau PPKU buat mereka yang memang memiliki leadership dan orientasinya adalah nantinya bisa kita harapkan menjadi ya melahirkan pemimpin-pemimpin, terutama yang pro pertanian ya, yang perspektifnya ke sana. Nah, kemudian ya Pak Rektor yang menggagas ide pertama kali, Pak Prof. Arief Satria, kalau kita mau cari pemimpin yang baik, dari mulai nol mungkin sulit ya. Ya kita mulai saja dari seleksi mahasiswa, seleksi calon mahasiswa itu, mereka yang sudah terbukti punya leadership. Siapa? Ya kalau yang bisa kita ukur kan satu-satunya hanya ketua OSIS ya, Pak Bambang. Ya. Ya. Ya ketua OSIS, bukan wakil ketua OSIS, bukan Ya. bendahara ketua OSIS dan sebagainya. Karena ketua OSIS itu melalui penyaringan.
Maka itulah, nah pertama kali kita launching itu kita mau menerima sekitar 150 sampai 200, pendaftarnya lebih dari 1.000 ketua OSIS. Sulit memang memilih mereka karena ya umumnya memang bagus-bagus. Kita bahkan baru saja 2 minggu lalu kita menutup satu kegiatan yang kita sebut OSIS Festival gitu ya. Itu kita saring Pak Bambang, ketua-ketua OSIS di seluruh Indonesia, terus kita pilih yang 50% terbaik, bukan 50%, 50 orang terbaik. Kita bawa ke IPB 3 hari di sini. Mereka adu argumentasi, presentasi, paper dan sebagainya. Saya juga terkagum-kagum juga akan anak-anak yang sebenarnya ini anak-anak kelas online ya sebetulnya. Tapi mereka punya kemampuan mengekspresikan pemikiran, berdiskusi, termasuk bernegosiasi karena bekerja sama gitu. Itu bagus sekali. Sehingga kita pilih dari 50 yang terbaik itu 10 orang mendapatkan golden ticket masuk IPB. Ya, jadi kita berharap ke depan tentu akan melahirkan sarjana-sarjana yang mumpuni di bidang pertanian. Tapi beberapa di antaranya memang harus menjadi leader of change ya Pak Bambang ya. Itulah kenapa kita melakukan itu Pak Bambang. Baik. Terakhir ini Prof, karena waktu. Nah, jadi bagi IPB lulusan tadi ya, yang tentu tidak dominan sebagian, tapi di bidang-bidang lain berhasil, bahkan sampai ke puncak-puncaknya. Anggota DPR RI banyak, bahkan direktur utama perbankan banyak, bahkan jadi diplomat juga bisa. Itu apa maknanya bagi IPB? Ya, sekali lagi kalau kemudian orang menyempitkan bahwa seolah-olah pertanian itu on farm, ya mungkin kita jadi salah melakukan evaluasi ya kan. Kalau pertanian itu kalau kita berpikir dalam konteks sistem pangan, dari mulai produksi sampai ke sini itu kan mulai ada logistik, ada itu bahkan ada policy. Jadi kalau kemudian lulusan IPB menempati berbagai tempat di atas yang saya sebutkan tadi ya Pak Bambang, kan enabler-enablernya itu banyak dalam perjalanan itu. Nah itu harus ada orang IPB di mana-mana memang. Gitu. Jangan pernah berpikir pertanian itu on farm saja kan gitu. Ya jadi ya enabler itu kan harus digerakkan oleh orang-orang yang tahu. Ada mungkin komunikasi sehingga kita ada yang di TV, ada yang di surat kabar, kemudian di perubahan musim, ada jurusannya kita, ada yang di politik dan seterusnya gitu ya. Iya, baik. Terima kasih sekali Profesor Dr. Insinyur Derajat Martianto, MSc, Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan Institut Pertanian Bogor. Mudah-mudahan penjelasan ini makin memperluas wawasan kita semua dan tentu memberi inspirasi dan motivasi pada generasi muda, termasuk yang masih belajar di IPB. Sekali lagi terima kasih Prof. Sukses. Terima kasih sama-sama Pak Bambang. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Waalaikumsalam. Terima kasih Prof. Sami-sami. Jadikan harimu beyond dengan Brimo. Fitur lengkap untuk jalani hari, ada top up pulsa atau paket data. Top up berisi mudah untuk pergi ke tempat kerja. Bayar praktis dengan Kris. Belanja online makin asik, tinggal klik. Mau transfer pun tak jadi masalah. What a beyond day. Brimo, mobile banking yang pas buatmu.